BTTH Kaisar Api, episode 328. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, tepat saat Luo Menglan terkejut, pria yang terbaring di depannya menjentikkan jarinya, menunjukkan tanda-tanda terbangun. "Siapa kamu? Apa yang kau lakukan?" Tiba-tiba, sudut mata Xiao Gui mengendur, dan ia perlahan terbangun. Ia mendapati garis-garis halus di antara alisnya tiba-tiba muncul, dan ia buru-buru menatap Luo Menglan dengan tatapan menakutkan, sambil berteriak. Pola klan ini terkait dengan klan Xiao mereka, dan juga terkait dengan hidup dan mati orang tuanya, jadi Xiao Gui tentu saja sangat terkejut. Luo Menglan melihat garis-garis di dahinya, dan sepertinya mengenalinya. Hal ini membuat Xiao Gui cukup gelisah. Kau benar-benar menggigit Lu Dongbin. Kau tidak kenal orang baik. Aku jelas-jelas menyelamatkanmu, jadi lupakan saja kalau kau tidak berterima kasih padaku. Malah, kau memarahiku begitu kau bangun. Jika aku tidak melindungimu tadi, aku khawatir kau akan dimangsa oleh makhluk roh di gunung roh ini. Aku benar-benar marah. Wanita itu mendengar kata-kata itu, dan langsung menghentakkan kakinya dengan marah, lalu berbalik untuk pergi, jelas sangat marah pada tatapan serius Xiao Gui. Maaf. Xiao Gui mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa memang ada aura tirani yang kuat di pegunungan yang luas ini. Jika bukan karena kehadiran wanita di depannya, aku khawatir keselamatannya sendiri juga akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar, tepat di antara kedua alisnya. Garis keturunan di tempat ini sangat penting, jadi ini hanyalah ketidakadilan. Hei, Xiao Gui menyingkirkan pola klannya, lalu menatap wanita itu dengan lembut. Wanita itu tampak tidak setuju ketika mendengar kata-kata itu, lalu bersiap untuk pergi dari sini sendirian. Bolehkah aku ikut denganmu? Melihat wanita itu bersiap pergi, Xiao Gui segera menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara sangat pelan, karena takut wanita itu akan menolak. Bahkan Xiao Gui pun tak tahu bahwa saat pertama kali membuka mata dan melihat wanita ini, ia langsung tertarik pada pria ini. 3.000 sutra biru berjatuhan, dan rambutnya yang hitam dan indah serasi dengan mata besarnya yang berair. Sungguh menawan, lupakan saja, lupakan saja. Melihat betapa jujur dan apa adanya Xiao Gui di hadapannya, Luo Menglan tidak peduli. Entah kenapa, hilangnya garis keturunan di antara alisnya membuat Luo Menglan cukup menyukai pria ini. Ini bukan berarti Luo Menglan memiliki kekuatan yang sama dengan pola klan Xiao Gui, tetapi leluhur Luo Menglan, Luo Zamu dan hantu tua bumi telah melihat benda ini berkali-kali di kedalaman kediaman, jadi ada pemandangan hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Luo Menglan bertanya setelah beberapa saat. Jelas bahwa ucapannya barusan hanyalah kata-kata marah. Kakak tertua saya dan saya baru saja bergabung dengan Ling Yuan, dan lelaki tua itu membawa kami ke Lingshan untuk berkultivasi, katanya itu adalah hadiah untuk kami. Xiao Gui mendengar kata-kata itu dan langsung gembira dan tersenyum. Kalian adalah murid-murid yang baru saja bergabung dengan Ling Yuan. Kalau begitu, aku kakak perempuanmu. Ayo, adik junior, panggil aku kakak senior. Saat itu, Luo Menglan tiba-tiba tertawa, tampak sangat bahagia. Tidak, aku lebih tua darimu, seharusnya aku memanggilmu adik junior. Sesaat kemudian, Xiao Gui berkata, jelas dari luar saja, sudah cukup untuk melihat bahwa terlepas dari usia atau temperamen mereka, hantu Xiao Gui lebih besar dari Luo Menglan. Kau, kata Xiao Gui. Luo Menglan terengah-engah dan berkata dengan suara parau. Ia masih muda, dan tubuhnya agak kurus, ia tampak seperti baru berusia 20-an, sementara Xiao Gui jelas berusia 30-an. Selain perawakan mereka yang tinggi, keduanya lebih seperti kakak beradik. Lupakan, karena kamu berada di Lingshan, mari berlatih dengan giat. Kebetulan kekuatanmu juga petarung abadi bintang 3. Apakah kau tertarik untuk mencobanya? Entah di mana aku menemukan harta karun yang cukup untuk menembus petarung abadi bintang 4. Setelah beberapa saat, Luo Menglan menatap Xiao Gui dengan penuh harap, entah kenapa, sejak melihat garis-garis di alis Xiao Gui, sepertinya ada perasaan lembut, meskipun Luo Menglan tidak tahu apa itu.
Ayo pergi. Xiao Gui langsung setuju ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun veteran Dosian dan diam-diam disembunyikan oleh mereka, Xiao Gui jelas penasaran dengan wanita ini dan segera mengikutinya. Pergi. Keduanya saling memandang, lalu segera menuju ke kedalaman pegunungan. Tempat lain. Hei, suara ranting patah terdengar, dan tiba-tiba kehampaan menyelimuti pegunungan ini, dan sosok Xiao Yan pun terbanting ke ranting-ranting yang tak terhitung jumlahnya. Retakan itu disertai bayangan hitam, yang juga jatuh dari langit. Sungguh sial. Sosok Xiao Yan tampak malu, ia perlahan bangkit dari tanah, lalu menepuk-nepuk debu di pakaiannya dan mengumpat. Dia berpikir di sana bahwa tepat setelah memasuki pintu masuk Lingshan, riak ruang tirani muncul, dan dia dan Xiao Gui segera terpisah, dan kedua sosok itu terpisah sementara, tetapi Xiao Yan tahu bahwa Xiao Gui mungkin juga berada di Lingshan saat ini, di antara. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Gui sekarang, kata Xiao Yan pelan. Bocah, jaga dirimu dulu. Aku punya firasat kalau Xiao Gui pasti memiliki segel kekuatan ayahnya, jadi selama dia bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, kekuatannya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Suara Dewa Jiwa bergema di telinga Xiao Yan. Jelas, Xiao Gui juga memiliki banyak fluktuasi tersembunyi. Sepertinya halaman ini akan pergi ke sana kapan saja, entah itu demi tuan, kamu, atau Xiao Gui. Xiao Yan mendengarnya dan tertawa. Yakinlah, sekarang gunung roh ini penuh energi, dan kau memiliki dan Dosian di tubuhmu, jadi menembus Dosian bintang 4 sudah dekat. Setelah beberapa saat, sang pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Saat ini, di tahap tengah 3 bintang Fighting Immortal, jika aku bisa menembus penyempurnaan 3 bintang Fighting Immortal, maka aku bisa menggunakan pil Fighting Immortal untuk berhasil menembus 4 bintang Fighting Immortal. Namun, di tahap tengah 3 bintang Fighting Immortal, masih ada lagi yang akan datang. Tahap kedua, Xiao Yan secara alami merasakan Dosian dan Dao yang diam-diam telah ditempatkan di tubuhnya sejak awal. Fighting Immortal Pill merupakan ramuan paling ampuh yang telah diteliti dan diteliti oleh Sang Maha Pencipta, khasiatnya pun sangat nyata. Mengenai peran pil Fighting Immortal, sebagian besar ahli akan memilih untuk meminumnya ketika Fighting Immortal bintang 3 telah mencapai level tersebut. Pada saat itu, jelas cukup mudah untuk menembus Fighting Immortal bintang 4. Lagi pula, di Fighting Immortal, jika tidak ada cukup sumber daya atau peluang, bahkan jika itu adalah bintang kecil, ia dapat bertahan selama beberapa dekade atau bahkan lebih lama. Namun, meskipun pil abadi pertarungan bersifat tirani, seseorang hanya dapat meminumnya sekali seumur hidup, dan harus diminum di bawah peri petarung bintang 4, jika tidak, efek misteriusnya akan hilang. Di gunung spiritual ini, terdapat tubuh energi yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi murni, jadi selama kau mengalahkannya, kau bisa mendapatkan energi yang sangat besar. Kekuatan seperti itu paling baik digunakan untuk menerobos. Soul Eater menatap sosok agung di depannya. Puncak gunung itu juga berbicara perlahan. Xiao Yan mengikuti suara pemakan jiwa dan melirik ke depannya, tetapi mendapati bahwa ini adalah pegunungan yang sangat luas. Pegunungan ini penuh dengan aura-aura samar. Aura-aura itu sangat tirani, tetapi bagi Xiao Yan yang sekarang, aura-aura itu sangat menarik. Sabu-sabu, di ruang ini, kekuatan binatang roh di pinggiran terlalu lemah. Bagiku, itu tidak terlalu membantu. Di samping sungai, Xiao Yan dengan santai meletakkan sekuntum bunga yang sebanding dengan tahap akhir petarung abadi bintang 3 manusia. Setelah binatang roh kucing iblis itu ditaklukkan, secercah energi lembut mengalir ke dalam dirinya, dan ia langsung menggelengkan kepalanya. Jelas, meskipun jejak energi ini tirani, itu jelas tidak cukup untuk menggunakannya untuk menerobos tahap akhir Samsung Dosian saat ini. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke kedalaman Lingshan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan bangkit, dan penguasa kuno api abadi tergantung di telapak tangannya. Di bawah naungan pepohonan dan bebatuan, mereka menuju Lingshan. Lingshan, ini adalah ruang khusus, dan ruang ini diciptakan oleh kekuatan besar, tetapi saya tidak tahu mengapa beberapa tubuh energi terus-menerus dilahirkan, jadi kekhususan ruang ditambahkan, sehingga binatang roh juga harus hamil. Namun, Lingshan ini cukup unik, berdiri di tengah hutan, sungai, dan parit yang tak terhitung jumlahnya, Lingshan yang sesungguhnya. Di Lingshan,
Terdapat gunung dan puncak yang diselimuti kabut putih tak terhitung jumlahnya yang menyesakkan mata, tetapi di antara semuanya terdapat serangkaian binatang roh tirani. Jika Anda dapat mengalahkan binatang roh ini, Anda tentu akan mendapatkan banyak pahala. Di antara akademi spiritual, alasan statusnya yang tinggi adalah karena energi yang diperoleh dari berlatih selama beberapa bulan mungkin tidak sebanyak energi yang diperoleh dengan membunuh seekor binatang roh. Namun, Lingshan juga memiliki batasan. Anda hanya bisa masuk setahun sekali. Lagi pula, meskipun energi binatang roh sangat besar, jika diserap terlalu banyak dalam waktu singkat, itu juga akan menyebabkan penolakan. Jika menimbulkan reaksi negatif, itu tidak baik. Pria besar, di sini sangat dingin, apa kau menyadarinya? Saat Xiaoyan berjalan menuju Lingshan, Xiao Gui dan Luo Menglan tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan. Saat Luo Menglan dan Xiao Gui berjalan menuju Lingshan bersama, Luo Menglan juga memanggil Xiao Gui dengan nama lain. Pria besar, karena perawakan Xiao Gui yang tinggi dan kulitnya yang agak gelap, ditambah dengan kekuatan penuh Samsung Dosian yang tirani, ia dipanggil seperti itu oleh Luo Menglan, dan Xiao Gui juga dengan senang hati tidak menyetujui hal itu. Lagi pula, gadis ini membuatnya merasa sangat ramah. Mereka berdua berada di tempat yang cukup tersembunyi di Gunung Lingshan. Mereka berdua berada di lorong gelap di bawah Gunung Lingshan, dan lorong itu jelas merupakan pemandangan yang agak aneh. Jalan rahasia itu cukup sempit, dengan sebuah sungai kecil di tengahnya yang mengalir di depan mereka berdua, dan keduanya berjalan perlahan di sepanjang sungai itu, tetapi di dinding sekitarnya, jejak udara dingin muncul, membuat mereka bergidik, dan bahkan di dasar jalan rahasia itu, terdengar suara. Suara gerutuan yang agak keras menyebar keluar, dan tidak diketahui makhluk apa yang membuatnya. Suara apa? Xiaoyan yang selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, langsung membuka mulutnya. Bahkan ketika mendengar dengkuran itu, ia terkejut. Jelas, dengkuran itu mengandung kekuatan yang cukup kuat, yang membuat jantung Xiao Gui berdebar kencang. Ia merasa gelisah. Mendengus itu ada di sini. Ikuti aku. Luo Menglan pun ikut gembira saat mendengar kata-kata itu, lalu bergerak cepat. Di sini, apa ada yang salah? Setelah berjalan beberapa saat, Xiao Gui langsung bertanya. Temperamen Xiao Gui dan kekuatan sempurna Sansing Dosian, dalam situasi ini, menunjukkan perbedaan antara dia dan Luo Menglan. Seharusnya benar. Aku ingat leluhur Luo pernah berkata bahwa ada makhluk roh yang agak tirani di bawah Lingshan. Konon, makhluk ini menjaga semacam harta karun yang berharga. Selama kita mendapatkan harta karun itu dan menembus alam abadi bintang 4, itu juga sangat mudah. Saat itu, melihat lingkungan yang suram dan dinding-dinding suram di sekitarnya, Luo Menglan juga perlahan-lahan menggenggam jari-jarinya dan bertanya-tanya, tetapi ia sengaja meninggalkan beberapa kata terakhir dan tidak menceritakan semuanya. Aku takut Xiao Gui akan merasa malu setelah mengetahui kekuatan makhluk itu, jadi kali ini sia-sia. Awalnya, ia adalah cicit dari Yujia kesayangan kepala sekolah Luo Zamu, jadi ia tentu tahu sedikit tentang Lingshan. Namun, ia tahu itu satu hal, tetapi ia belum pernah mempraktikkannya. Kini, ia membawa Xiao Gui ke Taobao, meskipun itu hanya sebuah. Ia ragu-ragu. Lagi pula, kekuatan makhluk roh itu memang petarung abadi bintang 4. Paling banter, mereka berdua hanya petarung abadi bintang 3, jadi mereka ragu-ragu untuk sementara waktu. Kekuatan macam apa orang itu? Xiao Gui tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sepertinya dia adalah petarung abadi bintang 4, kata Luo Menglan. 4 bintang petarung abadi. Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang, kata Xiao Gui sambil menyeringai, cukup jujur. Jelas, Xiao Gui punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi petarung abadi bintang 4, dan Xiao Gui juga cukup mampu menghadapi wanita di depannya. Aku punya firasat bagus, jadi aku ingin menunjukkannya. Baiklah, mari kita berhati-hati. Meskipun Luo Menglan berjanji secara lisan, ia diam-diam waspada. Jelas, ia telah lama berada di akademi spiritual, dan ia telah berlatih untuk waktu yang lama. Tentu saja, kekuatan dan daya tempurnya jauh lebih kuat daripada Xiao Gui. Kekuatan pria besar itu sama, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih kuat. Hei, bukankah ini Xiao Gui? Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, dan sosok Xiaoyan tiba-tiba sampai di lorong rahasia ini.
Lagi pula, ia dibimbing oleh Soul Eater dan kekuatan jiwa Xiaoyan yang tirani. Jadi, harta karun di sini juga ditemukan oleh Xiaoyan. Bahkan saat aku berada di Tianming Mountain Villa, aku tidak pernah melihat orang ini berpenampilan seperti ini, menarik sekali. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu diam-diam mengikutinya. Kali ini, postur tubuh Xiao Gui yang tinggi memainkan peran yang sangat penting. Dengan posturnya yang tinggi, ia berhenti tepat di depan Luo Menglan, dan langsung menutupi hawa dingin yang menyilaukan, yang tentu saja menghangatkan hati Luo Menglan. Ini pertama kalinya pria ini begitu dekat dengan teman-temannya, dan detak jantungnya tak dapat dielakkan. Tik-tok, setelah beberapa saat, Xiao Gui dan Luo Menglan dengan hati-hati mengikuti arah aliran sungai, dan Xiaoyan mengikuti mereka dengan waspada. Jika terjadi sesuatu pada mereka, ia akan bertindak tepat waktu. Sungai ini, setelah beberapa saat, Xiao Gui adalah orang pertama yang berhenti, lalu menatap sungai sebening kristal di depannya, dan berkata, "Di lorong rahasia ini, hanya ada aliran sungai kecil di tengahnya, dan meskipun dinding di sekelilingnya dingin, beberapa batu bercahaya di dinding turut memperindah seluruh lorong rahasia tersebut, sehingga Anda dapat melihat keseluruhan gambar sungai dengan jelas." Ada apa? Meskipun Luo Menglan memiliki status terhormat, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis, jadi dia tidak tahu banyak tentang akal sehat. Melihat Xiao Gui seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ada yang salah dengan sungai ini. Saat itu, mata Xiao Gui perlahan tertuju pada sungai di depannya, dan mengikuti gerakan Xiao Gui, udara dingin berwarna putih yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di sungai. Keluarlah perlahan. Pada saat udara dingin putih muncul, suhu di lorong gelap ini tiba-tiba turun. Begitu suara Xiao Gui jatuh, air di sungai tiba-tiba bergetar, lalu, seolah-olah melihat penyusup, meraung ke arah Xiao Gui dan Luo Menglan. Hati-hati, meskipun kecepatan reaksi Luo Menglan cukup baik, semangat juang yang menyilaukan di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendesak, mencoba menghentikan hal-hal ini, tetapi kecepatannya sebenarnya setengah ketukan lebih lambat dari Xiao Gui. Pertahanannya belum sepenuhnya dikerahkan, dan tiba-tiba pertahanan hantu Xiao akan tiba dalam sekejap. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan serangan mengerikan akan segera datang. Tiba-tiba, energi hitam aneh memenuhi tubuh Xiao Gui, membentuk perisai cahaya hitam yang sangat kuat di depan mereka berdua, melindungi mereka berdua dengan erat. Boom! Aliran air yang tak terhitung jumlahnya di sungai tiba-tiba meletus, berubah menjadi kerucut es yang sangat tajam, menyerang Xiao Gui dengan semburan cahaya dingin. Di atas kerucut es, jejak cahaya dingin membuat orang-orang berdebar kencang. Seketika, tumpukan es yang tak terhitung jumlahnya menghampiri Xiao Gui dan mengenai perisai hitam aneh itu. Mereka bagaikan ngengat yang memadamkan api, dan lenyap seketika. Pada saat yang sama, aliran air di sungai sempat terhenti sementara oleh energi hantu aneh Xiao Gui. Hei, bagaimana aura orang ini bisa menjadi hantu? Mungkinkah orang ini penduduk asli dunia hantu? Menatap Xiao Gui yang begitu dekat dan arogan di hadapannya, Luo Menglan memutar bola matanya dan bertanya dengan ragu. Jelas terlihat ada aura suram yang tersembunyi di balik aura hantu yang menyilaukan di tubuh Xiao Gui. Kekuatannya cukup tirani, dan aura semacam ini hanya dimiliki oleh beberapa penduduk asli dunia hantu, dan semua penduduk asli itu adalah eksistensi yang luar biasa. Tidak apa-apa, setelah berjuang, Xiao Gui dengan mudah menangkis serangan-serangan itu, dan segera setelah memastikan sungai tenang, ia tersenyum kepada wanita di depannya. Di sini benar-benar berbahaya. Luo Menglan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya ada gua di bawah. Tak lama kemudian, saat aliran sungai kembali tenang, sebuah gua gelap muncul tak jauh dari sana, dan bahkan terdengar suara dengkuran keras dari sana. Sungguh rasa tertindas yang tirani. Luo Menglan menatap gua gelap tak jauh dari sana, lalu langsung berkata, memang seharusnya gua itu yang menjadi tujuan perjalanan ini, tetapi ada tekanan kuat yang tersembunyi di balik dengkurannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi. Tempat berikut ini seharusnya menjadi tempat tinggal orang besar itu, hati-hati. Luo Menglan berhati-hati, tetapi Xiao Gui meninggalkan kesan yang baik padanya, tetapi dia tidak terpengaruh oleh aura hantu di tubuhnya, dan keduanya perlahan berjalan turun. Sungai ini sepertinya tidak sesederhana itu. Tepat saat Xiao Gui dan keduanya turun,
sosok Xiao Yan muncul di belakang mereka, dan ia langsung membungkuk dan mengulurkan telapak tangannya menghadap sungai. Sisi, begitu telapak tangannya menyentuh sungai, hawa dingin menusuk hatinya, menyebabkan api dari tubuh Xiao Yan muncul tanpa sadar. Sungainya dingin sekali. Aku khawatir air di dalamnya bukan air biasa. Xiao Yan tiba-tiba menyingkirkan telapak tangannya, lalu menatap sungai. Airnya jernih, tetapi napas di dalamnya membuat Xiao Yan merasa ngeri. Sepertinya tebakanku benar. Makhluk-makhluk yang tinggal di lorong rahasia ini kemungkinan besar adalah para pendekar pedang iblis es. Tak lama kemudian, hantu pemakan jiwa muncul, dan ia melihat ke kedalaman lorong rahasia itu sambil bergumam. Pendekar iblis es, konon, ini adalah makhluk jiwa yang sangat licik, berwujud manusia, dan memiliki kendali yang kuat atas ilmu pedang. Dikombinasikan dengan semangat juang es di tubuhnya, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan jantungnya pun berdebar kencang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil bergumam, jelas bahwa makhluk jiwa jenis ini memiliki reputasi yang ganas, dan Xiao Yan sudah lama mengenalnya. Sepertinya harta karun itu dijaga oleh orang ini. Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya dari sungai dan menuju ke kedalaman. Seketika, senyum mengembang di sudut mulutnya. Aliran ini tidak mudah. Konon, tubuh pendekar pedang iblis es itu seperti manusia, tetapi layaknya manusia, ia akan secara berkala mengeluarkan sejumlah kelebihan tenaga untuk menjaga keseimbangan tenaga dalam tubuhnya. Dan orang ini sendiri adalah pemimpin atribut es, jadi kekuatan dalam tubuhnya dilepaskan dan dikumpulkan dalam aliran, dan beginilah pemandangannya. Sang penguasa Soul Eater menganalisis. Itu memang benar untuk pendekar pedang iblis es yang asli, tapi dia hanyalah makhluk roh yang terbentuk dari tubuh energi. Secara logika, seharusnya dia tidak memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tapi kalau memang begitu, aku khawatir kekuatan atribut es orang ini sudah sepenuhnya mencapai level surga kecil, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Oke, ikut. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan pun menghilang dari sana. Hei, setelah beberapa saat, Xiao Gui dan Luo Menglan juga muncul di kedalaman gua. Di sini, semakin dingin saat kau turun, dan dengkuran serta tekanannya semakin kuat. Xiao Gui memimpin di depan, melihat sekeliling, dan berkata dengan waspada. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka langsung saling berpandangan, lalu berjalan hati-hati menuju ke bawah. Di sini, setelah Sunsi, tatapan Luo Menglan tampak sangat serius, dia mengangkat jari-jarinya sedikit, dan menunjuk ke kedalaman gua di depannya. Ini, dalam sekejap, Xiao Gui mengikuti jari-jarinya, kelopak matanya berkedut hebat, dan sebuah kejutan muncul di hatinya. Set, tak lama kemudian, Luo Menglan pun buru-buru mengulurkan tangan kecilnya dan langsung menutup mulut serta hidung Xiao Gui agar Xiao Gui tidak kehilangan suaranya. Kemudian, mereka berdua pun bersandar di tepi gua. Saat ini, kedalaman gua tempat mereka berdua berada cukup kecil, hanya beberapa meter. Jejak spar perak muncul di sekitar gua, meneranginya, dan udara dingin putih tak terbatas di sekitarnya dipenuhi hawa dingin. Bahkan di kedalaman gua, sebuah danau yang dihimpun oleh aliran air muncul, tetapi di dalam danau, semua es batu ada, seolah-olah membeku sepenuhnya, dan bahkan di tengah danau es batu, terdapat danau setinggi puluhan meter. Puncak-puncak gunung menjulang tinggi, dan puncak gunung itu terbuat dari balok-balok es yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya, balok kristal tak beraturan yang panjangnya sekitar beberapa meter bagaikan batu. Ia berdiri dengan tenang. Mereka berdua baru saja melihat balok kristal ini, dan tiba-tiba mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang yang dingin, dan hawa dingin pun muncul. Hati-hati, kalau tidak kita akan kena masalah kalau membangunkannya, kata Luo Menglan dengan hati-hati sambil menutupi Xiao Gui dengan tangan kecilnya. Orang ini, kekuatannya sungguh tirani. Xiao Gui tahu bahwa kekuatan makhluk roh ini sangat tirani, dan langsung berkata, orang ini disebut pendekar pedang iblis es. Konon, dia memiliki wujud yang sama dengan kita manusia, dan bisa membentuk wujud batu untuk melindungi dirinya saat tertidur. Kecerdasannya cukup rendah, dan dia hanya menggunakan sedikit ilmu pedang dan semangat juang tipe es, tapi meskipun begitu, kekuatannya setara dengan Dousian bintang 4 tahap awal, kata Luo Menglan sambil menggerakkan matanya. Ngomong-ngomong, harta karun yang kau katakan,
Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dari pria yang tertidur lelap dan bertanya. Begitu Xiao Gui selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat cahaya putih susu yang menyilaukan perlahan muncul ratusan meter di bawah danau yang tampaknya membeku dalam es. Apa itu, fluktuasi yang begitu kuat? Dalam sekejap, Xiao Gui tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, ke danau yang membeku. Semburan cahaya putih susu yang menyilaukan perlahan mekar di antara es, bagaikan fajar. Sinar pertama umumnya lembut, dengan napas yang sangat murni. Itulah tujuan perjalanan kita, kata Luo Menglan gembira. Tapi sebelum itu, aku khawatir orang ini akan menjadi masalah. Luo Menglan jelas menyadari hal ini, dan ekspresinya langsung berubah serius. Jelas, menurut informasi yang dikuasainya, kekuatan dan ilmu pedang pendekar pedang iblis es ini cukup dahsyat. Apakah orang ini tidak memiliki atribut karena kultivasi energi hantunya? Setelah beberapa saat, Luo Menglan berpikir keras tentang bagaimana menghadapi pria besar di depannya bersama mereka berdua. Awalnya aku berelemen es, dan pendekar pedang iblis es juga berelemen es, dan inilah wilayah kekuasaannya. Pertarungan antara keduanya tentu saja dimenangkan dengan skor 55-50, tetapi dengan tambahan hantu Xiao Gui, Luo Menglan ragu sejenak. Lagi pula, dia tidak mengenal dunia hantu, dia hanya tahu bahwa di dunia manusia, setelah manusia menembus kekuatan hidup dan mati, mereka akan melipat gandakan kekuatan peri petarung, dan kekuatan peri petarung akan memiliki atributnya sendiri. Pertarungan memang memiliki kekuatan yang sangat tirani, tetapi hantu tidak termasuk dalam kategori ini. Ada apa? Xiao Gui menatap wanita yang sedang berpikir sejenak, lalu bertanya dengan ragu. Pak Tua, sebentar lagi aku akan mulai membangunkannya, dan aku akan bertanggung jawab untuk menghentikannya. Turunlah dan bawa benda itu pergi. Setelah berpikir sejenak, Luo Menglan langsung berkata. Lagi pula, harta karun yang terletak di dasar danau beku, meskipun dapat membuat orang menerobos Dosian bintang 3 dan melangkah ke bintang 4, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Dia tidak dapat memutuskan untuk sementara waktu, jadi dia siap untuk melakukan tembakannya sendiri, jika tidak pada akhirnya akan berakhir. Aku sedikit kasihan pada pria besar ini. Xiao Gui mengangguk sambil berpikir, tetapi hanya beberapa meter dari Luo Menglan, sosok itu perlahan berhenti di permukaan es sebuah danau. Bagaimanapun, Xiao Gui selalu merasa bahwa ia adalah pria jantan dan tersesat. Wanita di sebelahnya jelas tidak rasional, apalagi wanita kesayangannya. Setelah beberapa saat, Luo Menglan pun tidak menyadari sosok Xiao Gui, matanya perlahan tertuju pada lapisan kristal batu di atas puncak gunung. Saat itu, seberkas udara dingin yang ekstrim tiba-tiba membumbung tinggi di atas tubuhnya. Wanita ini, sebenarnya adalah pendendam bertipe es. Xiao Gui juga terkejut ketika melihat jejak rasa dingin putih muncul dari tubuh Luo Menglan. Pria besar, bangun. Tak lama kemudian, udara dingin berwarna putih di tubuh Luo Menglan berubah menjadi jarum es yang tajam, dan seketika, dengan gerakannya, ia mengarahkannya langsung ke kristal-kristal batu di puncak gunung. Dasar idiot. Melihat ini, Xiaoyan yang bersembunyi di kegelapan tak kuasa menahan guratan hitam di kepalanya, dan mengumpat dalam hati, kalau pendekar pedang iblis es itu sedang tertidur lelap, kalau dia bangun gegabah, maka mereka akan menghadapi kemarahan pendekar pedang iblis es yang sedang berada di kondisinya. Pada saat ini, danau yang membeku dipenuhi dengan udara dingin yang tak ada habisnya, dan bahkan suara napas di balok kristal batu di atas gunung berhenti tiba-tiba. Boom! Dengan tindakan Luo Menglan, seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Bongkahan es dan batu terus berjatuhan dari gunung, dan bahkan kristal-kristal batu di puncak gunung meletus dengan hawa dingin yang luar biasa mengerikan. Ho! Tak lama kemudian, riak-riak energi muncul di sekujur balok kristal batu itu, lalu balok kristal batu itu pecah dan berubah menjadi sosok seperti manusia. Ini pendekar pedang iblis es. Bukankah dia sama persis dengan kita manusia? Xiao Gui di kejauhan tampak sangat waspada, tetapi ia tak kuasa menahan rasa ingin tahu ketika melihat makhluk roh yang telah berubah wujud oleh kristal batu itu. Di puncak gunung, tubuh pendekar pedang iblis es perlahan muncul. Pria ini persis seperti manusia, dengan tubuh, fitur wajah, dan anggota tubuh manusia. Satu-satunya perbedaan dari manusia adalah tubuh pendekar pedang iblis es terbuat dari es batu putih yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya berwarna putih. Hei,
Pendekar pedang iblis es itu baru saja terbangun, dan amarahnya tiba-tiba meluap, seolah-olah monster liar Luo Menglan telah mengganggu tidur nyenyaknya. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, pendekar pedang iblis es itu mengendalikan tubuhnya dan langsung menggunakan es batu di tubuhnya sebagai metode serangan, mengubahnya menjadi angin kencang dan menyerang Luo Menglan. Bing Yuan Jin. Luo Menglan tersenyum tipis, lalu di telapak tangannya, muncul energi tempur atribut es yang melonjak, langsung menamparkan pendekar pedang iblis es yang mendekat. Boom! Dengan sekali tebasan telapak tangan, kabut putih memenuhi udara, dan seberkas cahaya putih melesat ke arahnya bagai pusaran busur. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, pendekar pedang iblis es langsung menghantam serangan Luo Menglan, namun serangan yang tampak dahsyat ini langsung dipatahkan oleh pendekar pedang iblis es, dan semburan bubuk es memenuhi sekelilingnya. Orang ini lebih kuat dari yang dikatakan leluhur Luo. Setelah satu serangan sederhana, sosok Luo Menglan tak kuasa menahan diri untuk mundur beberapa langkah agar tetap stabil. Namun, saat menatap pendekar pedang iblis es itu, ia menatap kosong ke arahnya sendiri. Tubuhnya bertipe dendam es, lebih kuat. Pedang. Pendekar pedang iblis es itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, jadi ia membuka mulutnya sedikit, dan tepat di atas telapak tangannya, sebuah pedang es giok putih yang terbuat dari batu es muncul di hadapan mereka berdua. Niat pedang Gletser. Seketika, sebelum Luo Menglan sempat bereaksi, pendekar pedang iblis es itu menyipitkan matanya, dan gelombang yang sangat dahsyat tiba-tiba menyebar. Seperti raungan binatang buas, gelombang itu tiba-tiba dilepaskan. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, dan Xiao Gui, yang berada di sampingnya, berseru bersamaan, karena pada saat yang sama, mereka bisa mencium gelombang jantung kematian yang berdebar-debar dari energi pedang putih pada pendekar pedang iblis es. Pukulan yang begitu dahsyat, jika mengenai Luo Menglan, saya khawatir meskipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tunggu, biarkan Xiao Gui datang dan ketika Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam dan menutupi tubuhnya untuk bersiap menembak, kata Dewa Pemakan Jiwa. Begitu Master Soul Eater selesai berbicara, mata Xiao Yan tiba-tiba melihat bahwa di danau, sebuah titik cahaya hitam, seperti kilat, melesat cepat ke arah Luo Menglan. Bing Yuan Tianzuo. Luo Menglan tak percaya ketika menyadari pukulan dahsyat dari pendekar pedang iblis es itu. Kekuatan penuh Samsung Do Xian terungkap. Dalam sekejap, semburan Do Qi atribut es menyelimuti seluruh tubuh. Rantai es setinggi 100 kaki muncul tanpa suara. Manusia, mati. Pendekar pedang iblis es itu tersenyum tipis ketika menyadari serangan Luo Menglan, lalu pedang giok putih di tangannya tiba-tiba menebas ke arah Luo Menglan. Pada saat ini, energi pedang yang menggetarkan di samping pendekar pedang iblis es itu juga menyerang Luo Menglan. Itu hanya makhluk roh yang tidak punya kecerdasan. Bing Yuan Tianzuo, berikan aku kuncinya. Luo Menglan tahu ada aura kematian yang kuat yang merasuki niat pedang yang menggetarkan langit. Ia masih mendengus dingin, lalu kunci es di sekujur tubuhnya bergetar hebat, menghadap langsung ke pendekar pedang iblis es itu. Serang, crash. Riak energi yang menyilaukan berdenyut, dan tiba-tiba, sinar energi pedang es milik pendekar pedang iblis es itu seperti memasuki wilayah tak bertuan, dengan mudah menghancurkan kunci surgawi primal es milik Luo Menglan. Pada saat itu, ia langsung menghadapi lubang kematian Luo Menglan dan menyerang. Pada saat ini, hati Luo Menglan dipenuhi dengan keterkejutan. Tepat saat Luo Menglan ragu-ragu, niat pedang glasial pendekar pedang iblis es berubah menjadi seberkas energi dingin yang mengejutkan, dan aura kematian agung sang pembawa langsung datang ke sisi Luo Menglan. Napas Luo Menglan sempat menjadi serius, dan ia hanya ingin menggunakan pertahanan, tetapi tidak berhasil. Jelas, ki bertarung atribut esnya tidak sebaik milik pendekar pedang iblis es. Sekarang, di bawah pengaruh orang ini, ia cukup sulit untuk menggunakan ki bertarungnya. Minggir. Tepat ketika Luo Menglan menyadari bahwa semuanya telah melampaui harapannya, sebuah suara yang menggelegar terdengar dari sampingnya. Tiba-tiba, Xiao Gui dipenuhi dengan energi hantu yang sangat kuat, lalu tubuhnya bergerak tiba-tiba datang ke sisinya, lalu tangannya tiba-tiba mendorong Luo Menglan, tetapi tubuhnya malah bertabrakan dengan energi pedang glasial milik pendekar pedang iblis es itu. Pedang Gletser Ki. Ini adalah tanda tangan pendekar pedang iblis es.
Ia memadatkan energi tempur atribut es menjadi pancaran energi panjang yang diselimuti udara dingin tak terbatas. Aura itu mengerikan dan dapat dengan mudah membunuh petarung abadi bintang 3 seperti Xiao Gui dan yang lainnya. Kekuatan penuh, boom! Betapapun dahsyatnya ki hantu Xiao Gui, menghadapi pancaran ki pedang glasial milik pendekar pedang iblis es itu, ia langsung kalah. Tak lama kemudian, wajah Xiao Gui menjadi sangat buruk rupa, dan tak lama kemudian, dengan suara keras, serangan Xiao Gui pun langsung kalah. Hei! Terdengar suara kaget, dan Xiao Gui segera mendorong Luo Menglan mundur. Seketika, energi hantu di tubuhnya menghilang, dan energi pedang Gletser yang ganas tiba-tiba mengenai lengan kirinya. Energi pedang Gletser yang aneh. Dihantam pukulan seperti itu, Xiao Gui menggertakkan giginya dengan paksa, melirik Luo Menglan, menyadari bahwa orang ini baik-baik saja, dan langsung menyeringai padanya, tetapi tidak ada luka di tangannya. Terlalu khawatir. Kau, melihat ini, Luo Menglan buru-buru memarahi. Kali ini, Xiao Gui tidak memperhatikan luka-lukanya dengan saksama, melainkan tersenyum pada dirinya sendiri, dan langsung marah karena tiba-tiba ia menemukan jejak udara dingin di lengan kirinya. Jika tidak segera ditangani, aku khawatir akan ada masalah di masa mendatang. Sabu, lengan kiri Xiao Gui yang terkena serangan energi pedang Gletser itu tiba-tiba mengeluarkan hawa dingin yang mencengangkan, bagaikan jurang yang dingin, mengguncang hati orang-orang. Pedang Gletser, sesaat, melihat dua manusia di depannya begitu meremehkannya, pendekar pedang iblis es itu mendengus dingin, lalu segera mengangkat pedang es giok putih di tangannya, mencoba melenyapkan keduanya dengan kekuatan guntur. Orang ini, melihat ini, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, juga tak mampu menggelengkan kepalanya. Jelas, berdasarkan persepsi Xiao Yan, ia tahu betul bahwa Xiao Gui ini pasti menaruh minat pada Luo Menglan, dan ia tak akan melepaskannya, kalau tidak ia akan menggunakan kekuatannya untuk menghadapinya. Meskipun pendekar pedang iblis es tingkat fighting immortal bintang 4 itu sulit, ia jauh dari kata malu. Namun, sekarang setelah pendekar pedang iblis es, yang sekuat petarung abadi bintang 4, menggunakan serangan tirani seperti itu, Xiao Yan tentu saja tidak bisa tinggal diam dan mengabaikannya. Ia muncul di danau beku. Pendekar pedang iblis es itu baru saja melesat, kekuatan es yang menyilaukan menyebar di sepanjang pedang es, dan hendak melenyapkan keduanya dalam sekejap mata, tetapi langsung dihancurkan oleh penguasa merah berat, dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Lihat ke tempat lain. Kekuatan tempur abadi bintang 4 melawan dua petarung abadi bintang 3 agak terlalu menipu. Sosok berjubah hitam itu perlahan muncul, dan di atas jubah hitam itu, api berkobar. Bahkan di area bersuhu sangat rendah ini, api itu juga melesat secepat peri, sama sekali tidak terpengaruh. Kakak, Xiao Gui di bawah siap bekerja keras, tetapi ketika melihat Xiao Yan, ia tak kuasa menahan sedikit rasa terharu di sudut matanya. Jelas, tepat setelah Xiao Yan muncul, kekuatan garis keturunannya merasakan sedikit keintiman. Karena itu, meskipun Xiao Yan mengenakan jubah hitam, ia langsung mengenalinya. Matilah! Pendekar pedang iblis es itu tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, ia bagaikan mayat berjalan, menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian, hasrat membunuhnya yang membara diiringi semburan dendam sedingin es, tiba-tiba kakinya berada di tengah, perlahan terbentang. Sudahlah! Benda ini akan lebih murah bagi mereka. Xiao Yan melirik harta karun misterius di bawah danau beku, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tapi orang ini seharusnya bisa membuatku menerobos. Aku hanya perlu memimpinnya keluar, agar bisa menciptakan atmosfer untuk kedua orang ini, hehe. Dengan sebuah ide di hatinya, Xiao Yan tiba-tiba tidak ragu-ragu, Yi Huo Heng raksasa di tangannya. Penguasa kuno itu mengelilinginya, dan jejak api yang sangat kuat memancar dari tubuhnya. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Dengan mendengus dingin, penguasa berat di tangannya tiba-tiba melambai, tidak peduli 3, 7, atau 21, ada 7 penguasa raksasa api, dan tiba-tiba bersiul ke arah pendekar pedang iblis es. Boom! 7 api raksasa memenuhi udara, dan suhu di area es ini tiba-tiba meningkat pesat. Pendekar pedang iblis es melihat ini, sudut matanya mengendur, dan sedikit kewaspadaan muncul. Api di tubuh Xiao Yan bukanlah api biasa. Orang tua, pergi dari sini. Sebuah teriakan keras terdengar,
dan sosok Xiao Yan menghilang seperti hantu. Saat berikutnya ia muncul di Du, ia menghampiri pendekar pedang iblis es dengan Yi Huoheng di telapak tangannya. Penguasa kuno itu langsung disingkirkan, dan semburan api merah menyala memadat di telapak tangannya, dan tiba-tiba mengenai tubuh pendekar pedang iblis es itu. Krek, tubuh manusia pendekar pedang iblis es itu dihantam Xiao Yan seperti ini. Es batu di tubuhnya pun perlahan jatuh. Jelas, pukulan Xiao Yan seperti itu menyebabkan banyak kerusakan. Saat itu, aura dingin muncul pada pendekar pedang iblis es itu. Bang bang bang, api Xiao Yan sangat arogan dan nyata, tetapi bagaimanapun juga, ia hanyalah kekuatan tahap tengah Do Xian bintang 3, sementara pendekar pedang iblis es adalah tahap awal Do Xian bintang 4 yang sebenarnya, dan inilah wilayahnya. Dengan raungan marah, disertai kekuatan tiraninya, ia meledak. Boom! Sebuah raungan terdengar, dan tepat di atas tubuh pendekar pedang iblis es itu, lingkaran udara dingin putih yang mengerikan tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan tiba-tiba disambar oleh ki pertempuran es yang begitu dahsyat. Dengan sekali hentakan, ia langsung terlempar beberapa meter jauhnya. Tidak bagus. Melihat ini, wajah Xiao Yan berubah drastis, dan ia tak sempat ragu. Teknik peledaknya langsung dikerahkan, berubah menjadi meteor, dan langsung menuju pinggiran, tetapi pendekar pedang iblis es itu tidak menyadari bahwa sudut mulut Xiao Yan berada di atas sudut mulut Xiao Yan, dengan senyum tipis. Sabu-sabu, pendekar pedang iblis es itu tampak sangat marah dengan tindakan Xiao Yan. Penguasa dunia es dan salju yang bermartabat ini begitu malu dengan api yang membakar manusia. Ia tiba-tiba bergerak dan langsung mengejar Xiao Yan. Melihat penampilannya ini, sungguh mengherankan bahwa ia ingin melenyapkan Xiao Yan untuk mempertahankan harga dirinya. Ini, dengan kepergian Xiao Yan berjubah hitam dan pendekar pedang iblis es, danau beku pun akan damai, meninggalkan Luo Menglan yang tak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya dan Xiao Gui yang lengannya terluka.